Tugas agenda 2, penerapan nilai-nilai berakhlak dari tokoh panutan. Kami dari kelompok 1, anggota kelompok yang pertama Nur Suci Sobhul Khair, yang kedua Ririn, yang ketiga Ari Tri Rahayu, yang keempat Maulida Sri Wahyuni, yang kelima Lydia Aminarni. Berikut beberapa tokoh-tokoh panutan yang menerapkan nilai-nilai berakhlak menurut pilihan kelompok 1. Yang pertama ada Bapak B.J. Habibie, yang kedua ada Bapak Anies Baswedan, yang ketiga ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, keempat ada Ibu Susi Pujiastuti dan Ibu Tri Risma Harini. Dan yang terpilih menjadi tokoh panutan kelompok 1 yaitu adalah Bapak B.J. Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau menempuh pendidikan di Jerman, di Inggris, dan yang terakhir beliau pada tahun 1997 beliau menempuh pendidikan Profesor Konstruksi Pesawat Terbang dan ITB. Karir beliau dimulai dari 1960 sampai 1978 beliau bekerja di Hamburg, Jerman Barat. Hingga akhirnya pada tahun 1998 beliau menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-7. Dan tahun 1998 akhir sampai 1999 beliau menjabat sebagai Presiden RI ke-3. Nilai-nilai berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Bapak B.J. Habibie yang membanggakan Indonesia dan menjadi panutan bangsa dalam kebijakan-kebijakannya, beliau mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. Beliau mengeluarkan program reformasi ekonomi untuk menangani krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis, pers yang bebas bersuara dan tidak ada lagi dikekang dan berada di bawah tekanan pemerintah, membebaskan masyarakat untuk menyalurkan apresiasinya hingga kemerdekaan Timur Leste. Deskripsi nilai akuntabel dari Bapak B.J. Habibie sebagai ASN. 1. Perilaku disiplin. Pada masa reformasi, B.J. Habibie membuat suatu kabinet yang senantiasa untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat. 2. Perilaku jujur dan amanah. B.J. Habibie adalah sosok orang jujur yang membangun pondasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Pernah suatu waktu beliau disogok dengan jam tangan mewah maupun uang, beliau tetap teguh dengan prinsipnya. 3. Perilaku bertanggung jawab. Pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan untuk dapat melaksanakan agenda reformasi yang ada. Beliau juga mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia. Kompeten, yang berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 1. Dari segi pendidikan, B.J. Habibie adalah sosok yang jenius. Beliau pernah menempuh pendidikan diploma insinyur hingga doktor insinyur di Jerman Barat, pernah menempuh doktor sains di Inggris, dan beliau adalah seorang profesor konstruksi pesawat terbang dari ITB. 2. Dari jenjang karir, B.J. Habibie pernah bekerja di Hamburg, Jerman Barat, pernah menjabat sebagai Wakil Dirut dan Direktur Teknologi di MBB Hamburg, pernah menjabat sebagai Dirut PT IPTN, pernah menjabat sebagai Dirut PT PAL, pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, pernah menjabat sebagai Ketua Umum ICMI, pernah menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia. 3. B.J. Habibie sangat berkontribusi dalam bidang teknologi dan kedirgantaraan. 4. B.J. Habibie menguasai kemampuan di bidang IT dilihat dari membuat pesawat pertama di Indonesia, yaitu pesawat N250, dan juga berhasil membuat prototipe DO-31. Harmonis, artinya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong dan saling peduli. Nilai ASN berakhlak pada Presiden B.J. Habibie adalah
1. Berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Inpres nomor 26 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh beliau merupakan titik awal untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam Inpres menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Pesan Habibie untuk Muslim Tionghoa adalah beliau berpesan agar toleransi terus dikedepankan, juga tolong menolong dan jangan melihat perbedaan. 2. B.J. Habibie dan keluarga mendapatkan penghargaan Sang Inspirasi Keluarga oleh penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga atas kualitas keluarga yang dimiliki dengan komitmen yang kuat, hubungan penuh cinta kasih, setia, dan siap berkorban. 3. Bagi warga sekitar, beliau adalah sosok yang ramah, dermawan, dan selalu membagikan sedekah setiap hari Jumat untuk warga sekitar rumahnya. 4. Inpres nomor 26 tahun 1999 juga menghapuskan kata pribumi dan non-pribumi serta kewajiban bagi aparatur negara untuk memberi pelayanan yang sama untuk setiap warga negara. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Karakter loyal yang terdapat pada Bapak B.J. Habibie adalah 1. Penuh pengabdian. Nama B.J. Habibie sangat dipandang di dunia internasional. Dirinya bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Namun, ketika panggilan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia datang, ia tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air. Alasan yang mendorongnya ialah tawaran tersebut merupakan kesempatan memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, kontribusi. Kontribusi Bapak B.J. Habibie sangatlah besar untuk bangsa Indonesia, terutama dalam bidang teknologi dan dirgantara. Yang ketiga, kebijakan pembebasan tahanan dan narapidana politik. Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan dan narapidana politik yang sedang menjalani masa tahanannya. Salah satu narapidana yang mendapatkan keringanan hukuman ini adalah Sri Bintang Pamungkas, yang pada masa pemerintahan Orde Baru masuk penjara karena mengkritik kebijakan Presiden Soeharto. Dalam hal ini, B.J. Habibie berpendapat bahwa penahanan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah dapat mencederai makna demokrasi. Deskripsi nilai adaptif dari Bapak B.J. Habibie sebagai ASN adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dengan perilaku 1. Mampu menjadi pemimpin yang baik saat menggantikan Bapak Soeharto. 2. Mampu mengembangkan kemajuan industri dan teknologi kedirgantaraan di Indonesia. 3. Mampu memisahkan Bank Indonesia menjadi sebuah lembaga yang independen dan bebas intervensi pemerintah. 4. Memberikan hak rakyat untuk bebas berserikat dan berkumpul, serta mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir adalah deskripsi nilai kolaboratif dari Bapak B.J. Habibie sebagai ASN, yakni membangun kerjasama yang sinergis. Dengan berperilaku sebagai berikut, B.J. Habibie menerapkan kebebasan pers dan liberalisasi partai politik demi memulihkan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintahan Indonesia. Yang kedua, B.J. Habibie bekerja sama dengan organisasi multilateral seperti CGI, IMF, World Bank, ADB, dan ILO untuk realisasi reformasi pembangunan ekonomi Indonesia. Demikian presentasi deskripsi nilai dari tokoh nasional sebagai ASN dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.